Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fajar Fadilah dengan NPM 2070645161135 dengan dosen pembimbing Ibu Nur Hayati. Di video kali ini saya akan membuat video implementasi materi 1 sampai 10. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama. Konsep bahasa pemrograman Python. Definisi. Pemrograman adalah sebuah proses menulis, menguji, dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam bahasa pemrograman. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi-instruksi yang dibuat secara terstruktur dan logis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Contoh bahasa pemrograman itu seperti Python, Java, PHP, dan lainnya. Dan untuk konsep dasarnya adalah yang pertama, kita harus mengumpulkan data yang diperlukan, lalu membuat inputannya. Setelah dari inputan, lakukan proses, lalu munculkan output, dan setelah itu didistribusikan bagaimana hasilnya. Algoritma adalah sebuah urutan atau langkah-langkah di mana kita membuat suatu perhitungan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Dan untuk perancangan pemrogramannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, logika; kedua, algoritma; ketiga, pseudocode; keempat, penulisan kode; kelima, rilis; keenam, debug; yang ketujuh, pemeliharaan. Serta untuk penterjemahan pada bahasa Python hanya menggunakan interpreter satu persatu pernyataan. Berbeda dengan penterjemah compiler yang menerjemahkan kode program sekaligus. Dan compiler sendiri adalah sebuah bahasa tingkat tinggi yang mempunyai objek code untuk bahasa mesin atau bahasa assembly. Identifier, variabel, tipe data, operator, dan operasinya. Nilai atau value adalah sebuah hal yang mendasar seperti huruf, karakter khusus, dan sebuah angka yang nantinya akan dimanipulasi oleh program. Berikut untuk sistematis pemecahan sebuah masalah. Himpunan identifikasi masalah atau problem. Kita masukkan input, lalu proses, kemudian output atau hasil, lalu solusi masalah atau problem. Identifier adalah suatu pengenalan atau pengidentifikasi yang kita deklarasikan agar compiler dapat mengenalinya. Identifier sendiri dapat berupa nama, variabel, konstanta, fungsi, kelas, template, maupun namespace. Variabel, fungsi atau function, kelas atau class, dan entitas lainnya. 1. Kombinasi angka, huruf, dan underscore. Tidak dimulai dengan angka. Bukan keyword, special karakter. Case sensitive. Diutamakan ditulis dalam format camel case. Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung sebuah informasi. Berikut penjabaran dari tipe data. 1. Number atau integer, float, dan kompleks. Kedua, string. Ketiga, list. Keempat, tuple. Kelima, set. Keenam, dictionary. Ketujuh, noun. Operator. Yang pertama, aritmatika untuk melakukan operasi aritmatika atau perhitungan. Kedua, perbandingan atau membandingkan dua buah nilai. Yang ketiga, penugasan atau assignment. Yang keempat, logika. Yang kelima, bitwise atau melakukan operasi bit per bit. Yang keenam, identitas atau pemeriksaan nilai. Yang ketujuh, keanggotaan atau pemeriksaan keanggotaan data.
Selanjutnya materi input, flowchart, dan percabangan. Flowchart atau diagram alir adalah sebuah diagram alir yang tersusun dari bagan dengan berbagai bentuk. Flowchart juga mewakili suatu algoritma, alur kerja ataupun proses yang menunjukkan langkah-langkah suatu kegiatan. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran dalam menyelesaikan masalah. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Hal ini didasari oleh flowchart atau bagian alir adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil bervariasi antara satu dan lainnya. Kendati begitu, secara garis besar, setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Ini contoh-contoh flowchart. Ada terminator, input atau output, kemudian ada proses, kemudian ada conditional atau decisions, kemudian ada display, kemudian ada preparation, ada arrow, ada connector, dan ada connector off page, ada juga connector on page. Oke. Selanjutnya percabangan adalah suatu perintah atau pernyataan yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Percabangan juga menggunakan operator kondisional yang akan menghasilkan nilai boolean, dan di dalam flowchart, percabangan merupakan salah struktur kendali yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan. Percabangan sering disebut juga dengan decision atau pengambilan keputusan. Berikut adalah contoh percabangan dalam flowchart. Kemudian materi selanjutnya adalah perulangan. Perulangan atau juga sering dikenal dengan looping merupakan pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia mau melakukan sesuatu, entah itu memproses data, menampilkan data, atau yang lainnya secara berulang. Dengan menggunakan perulangan, waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu program akan lebih singkat. Contohnya, membuat program sederhana menampilkan angka 1 sampai 5. Berikut adalah contoh programnya. Perulangan for disebut counter loop, perulangan yang tak terhitung, perulangan yang terhitung. Sementara perulangan while disebut uncounted loop atau perulangan yang tak terhitung. Perbedaannya adalah perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya, sementara while untuk perulangan yang memiliki sifat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Bentuk umum for index in range, banyak perulangan. Bentuk umum while true statement. Berikut contohnya. Untuk yang kiri itu for, yang kanan itu while. Kita lanjut. Ada break yang digunakan sebagai kata kunci untuk menghentikan perulangan pada kondisi tertentu. Kemudian ada continue, digunakan sebagai kata kunci untuk melanjutkan perulangan pada kondisi tertentu. Oke, materi selanjutnya ada list data. Struktur data dapat yang menyimpan koleksi data secara terurut atau sekuensial. Dan list data adalah tipe data. Data list adalah tipe data yang di dalamnya berisi suatu nilai atau lebih. Dalam bahasa pemrograman lain, tipe data ini dikenal juga dengan tipe data array. Nilai-nilai dalam tipe data ini juga dikenal dengan sebutan item, elemen, atau anggota dari list. Cara membuat list dan mengisinya dapat dibuat seperti membuat variabel biasa, namun
Nilai variabelnya diisi dengan tanda kurung siku. Dan jenis data apa saja yang boleh diisi dalam list? List dapat diisi dengan tipe data apa saja: string, integer, float, double boolean, object, dan sebagainya. Dan kita juga bisa mencampur isinya. Oke, next. Cara mengambil nilai dari list sama seperti array. List juga memiliki nomor indeks untuk mengakses data atau isinya. Berikut ilustrasinya. Nomor indeks list selalu dimulai dari 0, dan nomor indeks dibutuhkan untuk mengambil isi atau item dari list. Cara menambahkan dan menghapus list. Yang pertama ada append, itu menambahkan item dari belakang. Yang kedua ada insert, untuk menambahkan item dari indeks tertentu. Operasi list. Terdapat beberapa proses dalam operasi list, yaitu penggabungan, yang kedua perkalian, yang hanya dilakukan terhadap bilangan salah satunya. List multimedia. List dapat juga memiliki lebih dari satu dimensi atau disebut dengan multidimensi. List multidimensi biasanya digunakan untuk menyimpan struktur data yang kompleks seperti table, matrix, graph, tree, dan sebagainya. Kemudian materi selanjutnya adalah modul. Modul adalah sebuah file terpisah yang di dalamnya berisi kode atau script perintah dalam bentuk function atau bentuk lain yang dapat digunakan dalam pembuatan program. Dan dari library, perintah yang dipanggil dapat digunakan dalam proses pembuatan program. Fungsi-fungsi modul ada reusability, maintainability, dan simplicity. Cara membuat modul: buat file modul dengan x menjadi p, menggunakan modul dengan menggunakan statement import. Contoh modulnya, contoh programnya seperti ini. Function tambahan. Function adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Kita dapat membuat fungsi sendiri atau menggunakan fungsi yang sudah dibuat oleh programmer lain. Dan pada setiap aplikasi atau program selalu membutuhkan sebuah konfirmasi yang berguna sebagai respon terhadap program itu sendiri. Respon yang diberikan akan dijadikan bahan sebagai dasar eksekusi selanjutnya. Konfirmasi: pada aplikasi yang telah selesai digunakan atau telah memproses sebuah kegiatan, maka program akan menutup secara langsung. Ketika hal tersebut terjadi, maka seluruh proses hasil eksekusi akan menjadi seperti semula. Jika kita ingin agar proses tersebut terus berlanjut, maka setelah proses dibutuhkan jeda, di mana jeda ini dapat kita manfaatkan menjadi sebuah pertanyaan konfirmasi yang jika direspon oleh user dan akan menentukan hasil eksekusi selanjutnya. Untuk contoh fungsi konfirmasi itu seperti ini. Ini kita lanjut. Implementasi contohnya seperti ini. Kita lanjut ke materi fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah sebuah metode perulangan yang bersifat non-iterasi. Dan sebenarnya fungsi rekursif hanyalah sebuah fungsi biasa seperti fungsi def pada umum. Dia bisa dipanggil, bisa menerima parameter, bisa mengembalikan nilai, dan lain sebagainya. Hanya saja sesuai namanya, fungsi rekursif itu bersifat rekursif. Maksud dari bersifat rekursif adalah karena ia memanggil dirinya sendiri sehingga menimbulkan efek perulangan. Perulangan ini bisa berhenti ketika kondisi tertentu tercapai, atau bisa juga bersifat tak terbatas, atau mungkin bahkan bisa menimbulkan error karena pemanggilan fungsi yang tak ada habisnya. Untuk ilustrasinya,
seperti dua cermin yang saling memantulkan satu sama lain seperti foto di samping. Cermin-cermin tersebut saling memantulkan satu sama lain. Dari hasil pantulan satu cermin akan dipantulkan lagi dan lagi secara terus-menerus, dan akhirnya hal tersebut menimbulkan efek cermin di dalam cermin dan di dalam cermin, di dalam cermin, di dalam cermin, dan seterusnya, yang kita sebut rekursif. Oke. Fungsi rekursif. Kasus fungsi rekursif deret Fibonacci. Fibonacci adalah satu deret bilangan yang mana tiap angkanya adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya, dan dua anggota pertama dari deret Fibonacci selalu 0 dan 1. Untuk programnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Manipulasi string. Manipulasi string merupakan salah satu bagian penting dari pemrograman dikarenakan sangat membantu untuk memproses data jenis non-numerik seperti nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, deskripsi, dan lainnya. Dan terdapat beberapa fungsi bawaan Python yang dapat digunakan untuk memanipulasi string, yaitu slice, len, split, dan join. Slice digunakan untuk mengembalikan objek slice yang dapat digunakan untuk memotong objek sequence seperti strings, list, tuple, dan lain-lainnya. Len digunakan untuk mengetahui panjang atau jumlah item atau anggota dari objek seperti sequence atau string, list, tuple, range, dan collection atau dictionary, set, dan frozen set. Oke, kita lanjut. Split digunakan untuk membagi atau memisahkan string dan menambahkan data ke array string menggunakan pemisahan yang didefinisikan. Jika tidak ada pemisahan yang didefinisikan saat kita memanggil fungsi tersebut, maka secara otomatis akan menggunakan spasi. Untuk contohnya seperti ini. Kemudian join merupakan kebalikan dari split yang digunakan untuk menggabungkan atau mengubah list yang berisi string dan menjadikannya satu. Dan contohnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk studi kasus saya sudah membuat studi kasus di Google Colab. Oke, berikut studi kasus saya dapat modul, lalu ada list data, kemudian ada perulangan, dan juga percabangan. Kita run programnya. Kita coba gunting. Seri, lalu kita coba batu. Oke, kita menang. Kita akan mencoba kertas. Oke, kita kalah. Baik, seperti ini program yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.